Selamat berjumpa kembali untuk turbin uap ya. Ini kita kuliah turbin uap dan membahas tentang turbin reaksi. Ini video ini bisa untuk kelas A dan untuk kelas B. Jadi silahkan dilihat di YouTube ya. Kita yang turbin impuls atau impuls ya, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar turbin reaksi. Ya, turbin ini berbeda dengan turbin impuls. Bedanya yang paling jelas di mana? Bedanya adalah kalau pada turbin impuls itu sudunya ini simetri. Ya, itu Anda perhatikan baik-baik. Kalau yang impuls ini simetri, ini juga simetri. Jadi suhu fixed plate atau suhu tetap ini sudu tetap. Ini sudu tidak bergerak, disebut fixed plate. Dia fix, diam ya, tidak bergerak. Kemudian moving plate ini adalah sudu yang bergerak. Nah, fixed plate maupun moving plate itu kalau di turbin impuls dia bentuknya simetri. Sedangkan di turbin reaksi ini, maka lihat saja di sini bentuknya tidak simetri. Ini perbedaan yang paling jelas antara turbin impuls dan turbin reaksi. Ya, jadi untuk turbin reaksi ini ada uapnya masuk ke sini dulu, masuk ke dalam turbin tetap dulu, baru dia dibelokkan oleh sudu tetap ini, dia masuklah ke sudu gerak ya. Dari sudu gerak dia keluar di sini. Nah, dengan keluarnya uap, dengan masuk dan keluarnya uap ini, maka barisan sudu gerak ini akan bergerak ke sana. Atau kalau dilihat kita tegak lurus kalau kita lihat tegak lurus dengan roda, ya, maka ini akan memutar, ini akan berputar. Jadi bergeraknya sudu reaksi ini karena adalah reaksi, merupakan reaksi dari uap yang melewati sudu-sudu tersebut. Nah, kalau digambarkan dalam segitiga itu seperti ini. Ini kalau dalam segitiga kecepatan ya, ada V1 ya. V1 ini kecepatan mutlak atau absolut 1. Kemudian ini ada V relatif. Ini ada V relatif 1 antara kemudian U ini kecepatan tangensial, yaitu kecepatan searah putaran. Jadi antara U dengan V1, kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya tidak V1 tetapi pakai U1 ya, tapi tidak masalah, ini hanya tanda saja. Yang penting kalau itu kecepatan absolut, yaitu adalah C1 atau V1. Antara V1 dengan U itu terdapat alfa 1, yaitu sudut masuk. Jadi sudut masuk ke dalam sudu itu kecepatan V1 ini membentuk sudut berapa, yaitu membentuk alfa 1. Kalau beta 1 adalah diukur dari kecepatan relatif 1 dengan garis horizontal, yaitu dengan U. Maka muncullah beta 1. Lalu yang ini adalah V. Ini aksial ya, V aksial. Ini kecepatan aksial. Kecepatan aksialnya ini adalah searah dengan
poros. V aksial ini searah dengan poros. Atau V aksial ini akan sama dengan V1 dikalikan sinus alfa 1. Atau V relatif 1 dikalikan dengan sinus beta 1. Kalau yang segini ini adalah merupakan V relatif 1 yang diproyeksikan terhadap U, maka VW1 ini merupakan perkalian dari V relatif 1 dikalikan dengan kosinus beta 1. Jadi masuk dari ujung, ini masuk ya. Masuk dari ujung kemudian keluar sini. Ini keluarnya di sini. Masuknya ke sana, keluarnya ke sini. Ini masuknya ke sana, keluarnya ke sini. Yang keluarnya ya sama saja ya kan. Yang keluar adalah ada V2, ini sama dengan C2 ya kalau di pelajaran sebelumnya sama dengan C2. Kemudian ini adalah relatif 2, memiliki sudut beta 2, dan yang ini memiliki sudut alfa 1. Yang ini adalah proyeksi dari V2 searah VW2 ini. Sedangkan yang ini aksial juga, V aksial 2 ini adalah proyeksi yang ke arah sumbu Y ya, atau tegak lurus terhadap U, yaitu tinggal dikalikan sinus saja. Jadi yang diproyeksikan searah U dikalikan kosinus, tetapi kalau yang diproyeksikan searah Y dikalikan sinus ya. Nah, turbin ini juga sering disebut dengan turbin tekanan lebih. Mengapa demikian? Sebab tekanan di muka sudu jalan, jadi tekanan di muka sudu ini di sini. Tekanan di muka sudu jalan ini lebih besar daripada tekanan di belakang sudu jalan. Jadi daripada di sini. Jadi tekanan waktu masuk itu lebih tinggi daripada tekanan pada saat keluar dari sudu, maka disebutlah itu turbin tekanan lebih. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang perlu Anda amati adalah bentuk sudunya untuk membedakan dengan turbin impals. Ini salah satu perbedaannya. Kita lanjut. Nih, turbin reaksi. Nah, ini ada penjelasannya. Turbin reaksi itu panas jatuh terjadi di sudu tetap dan sudu jalan. Maka R-nya sama dengan 0,5. Ya kan? Tetapi kalau turbin impals, Anda masih ingat? Panas jatuh hanya terjadi pada sudu tetap. Sehingga R-nya sama dengan 0. Nah, kalau turbin reaksi, panas jatuh di dua buah sudu, yaitu sudu tetap dan sudu jalan, sehingga R-nya 0,5. Tekanan turun pada setiap barisan sudu, ya kan? Tadi sudah dikatakan bahwa di depan sudu lebih tinggi daripada di belakang sudu, artinya dia tekanannya turun pada sudu itu, baik sudu tetap maupun sudu jalan. Profil sudu jalan pada umumnya tidak simetri. Ini yang tadi sudah kita utak-atik tadi. Profil sudu jalan untuk turbin reaksi tidaklah simetri. Kecepatan keliling pada efisiensi maksimum lebih tinggi daripada turbin impals pada C1 atau V1 yang sama ya, atau V1 yang sama ya. Kalau kita nanti selanjutnya akan menggunakan kecepatan absolutnya, tadi kan kita V1 ya. Kita akan kembali lagi menggunakan C1 saja supaya seragam. Di kecepatan keliling pada efisiensi maksimum ya,
pada efisiensi maksimum. Ini kalau turbin reaksi efisiensi maksimum di sini. Ini efisiensi maksimumnya. Kalau yang impuls itu ada di sini sebetulnya. Jadi di sini. Kalau impuls ini kan, turbin impuls itu dia maksimumnya ada di tengah-tengah. Tetapi kalau turbin reaksi itu maksimumnya di ujung sini. Ya, sehingga kalau U per C1 di sini, U per C1 sama dengan 1, ya, maka dia akan maksimum. Jadi U per C1 sama dengan 1, nih. U per C1 sama dengan 1, maka dia akan maksimum untuk di turbin reaksi. Tapi kalau U per C1 sama dengan 0,5 itu maksimum untuk turbin impuls. Sehingga kalau itu C-nya sama, kalau C1-nya sama untuk reaksi maupun impuls, maka U untuk reaksi ini lebih tinggi. Ya, karena apa? U-nya sama dengan 1 dikalikan C1 untuk reaksi. Sedangkan untuk impuls U sama dengan 0,5 kali C1. Nah, itu kan. Sehingga perbedaan yang kedua adalah pada kecepatan absolut yang sama, maka kecepatan tangensialnya untuk turbin reaksi lebih tinggi daripada turbin impuls, ya. Persamaan efisiensi untuk turbin reaksi untuk turbin impuls sudah diberikan di bab-bab sebelumnya. Sedangkan persamaan efisiensi untuk turbin reaksi adalah seperti ini, ya. Ingat-ingat, ini akan maksimum apabila U dibagi C1 sama dengan 1. Kalau ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, maka efisiensinya sama dengan 1, sama dengan 100%. Ya, 100% itulah maksimal. Dan itu pun pada kenyataannya kan tidak ada. Tapi kalau pada teorinya adalah segitu. Pada teorinya ternyata efisiensinya adalah 100% jika U per C1 sama dengan 1. Jadi yang Anda harus ingat-ingat ini gambarnya juga, ya. Gambarnya untuk yang impuls itu melengkung, untuk yang ini terus ke sana. Ya. Begitu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini beberapa perbedaan antara turbin impuls dan turbin reaksi. Jadi ini steamnya diekspansikan secara penuh pada nozzle dan tekanannya adalah konstan ketika melalui sudu. Jadi tekanannya itu tetap. Ketika melalui sudu, tekanannya adalah tetap itu untuk impuls. Tapi kalau reaksi seperti sudah katakan tadi, ya kan, diekspansikan sebagian di nozzle atau sudu tetap dan sebagian di sudu jalan. Dan tekanannya selalu turun. Dari di depan sudu dengan di belakang sudu tidak sama. Kalau yang impuls di depan sudu maupun di belakang sudu tekanannya sama. The each pressure remain constant during its flow through the blade passage, ya. Nah, itu jadi ini perbedaannya. Kemudian kecepatan relatif. Nah, ini kecepatan relatif. Kecepatan relatifnya juga konstan. Ini kecepatan relatifnya juga konstan jika tidak ada gesekan. Tapi syaratannya jika tidak ada gesekan. Kalau ada gesekan ya pasti berkurang. Jadi kecepatan relatifnya itu akan sama.
antara sebelum dan sesudah sudu itu sama jika tidak ada gesekan. Sedangkan yang di sini kecepatan relatif itu justru naik. Nah, pada turbin reaksi kecepatan relatifnya naik. Ya. Dan uapnya itu berekspansi ketika melalui sudu. Itu beda yang kedua ya. Jadi yang sini kecepatan relatif tetap, di sini kecepatan relatif justru naik. Ini yang paling jelas yang tadi sudah kita bicarakan juga. Sudunya simetri. Ya kan? Sudunya simetri, sedangkan yang ini sudunya tidak simetri. Kemudian pressernya, nah pressernya both side sama, jadi di depan maupun di belakang sudu, ya kan, both end of the moving plate is same. Jadi di depan maupun di belakang sudu gerak adalah tetap. Sedangkan ini pressernya adalah berbeda. Di depan lebih tinggi daripada di belakang sudu gerak. Itu beberapa perbedaannya. Kemudian untuk daya yang sama ini. Untuk daya yang sama, untuk pressure drop yang lebih, maka jumlah state atau jumlah tingkat yang diperlukan itu lebih sedikit. Jadi untuk penurunan tekanan yang banyak, ya kan, penurunan tekanan yang banyak, dia hanya membutuhkan tingkat yang sedikit saja. Tetapi kalau ini untuk daya yang sama, untuk pressure dropnya yang kecil, penurunan tekanannya kecil, maka memerlukan tingkat yang banyak. Itu bedanya. Jadi ini gampangnya gini saja. Ini tidak perlu tingkat banyak. Ya. Jadi tidak perlu membuat tingkat yang banyak dengan yang ini. Tapi kalau dengan yang reaksi ini harus dengan tingkat yang banyak. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, dan seterusnya. Kalau ini ya boleh bertingkat tetapi tidak banyak. Kalau ini bertingkat tetapi banyak. Itu. Ini untuk penurunan tekanan yang besar ini membutuhkan jumlah tingkat yang sedikit, sedangkan ini penurunan tekanan yang kecil saja membutuhkan tingkat yang banyak. Tuh, ingat-ingat beda-bedanya ya. Kemudian efisiensi dari sudu less flat, lebih datar. Ya, lebih apa ya? Kurang datar itu apa nih maksudnya ya? Kemudian kalau yang ini more flat, ini lebih malah ini ya, ini lebih more flat, lebih datar. Ini lebih datar, ini yang kurang datar ya. Ini lebih datar, ini kurang datar. Karena yang ini adalah efisiensinya tadi dalam melengkung begini. Parabolik ya, parabolik dengan puncaknya di 0,5, di U per C1-nya sama dengan 0,5. Sedangkan ini naik terus kemudian sampai puncaknya di U per C1 sama dengan 1. Kemudian ini kecepatan uapnya tinggi. Oleh sebab itu kecepatan dari turbin juga tinggi. Ini kecepatannya tinggi ya. Kecepatan tinggi, maka kecepatan turbin juga tinggi. Kalau di sini kecepatan tidak begitu tinggi dan kecepatan turbin juga rendah. Nah, kalau itu saya pikir mirip-mirip sebetulnya ya. Ini kecepatannya tinggi, maka kecepatan turbin tinggi. Ini kecepatannya tidak tinggi, maka kecepatan tidak tinggi, ya mirip-mirip saja. Ya kan? Sepertinya kalau menurut saya ini tidak pas untuk
Membedakan ini kalau tinggi kecepatan tinggi, kalau rendah kecepatan rendah kan ya sama saja berarti kan. Ya, tapi itulah ini beberapa perbedaan antara turbin reaksi dengan turbin impuls. Kita lanjut. Nih, nah ini lebih jelas lagi. Turbin ini panas atau entalpi jatuh itu pada dua roda. Roda apa? Yaitu roda tetap maupun roda jalan. Yaitu setengahnya pada sudut tetap dan setengahnya pada sudut gerak. Nah, sehingga sering disebut turbin tekanan lebih dengan R 0,5. Jadi ini H tingkat ini terdiri dari H pada nozzle atau sudut tetap dan H pada sudut jalan. HLA ini pada sudut jalan. Nah, kalau di sini ini adalah setengah, ini adalah setengah, maka ini kan setengah karena ini sama dengan ini. Berarti setengah dibagi setengah plus setengah, maka hasilnya adalah setengah. Jadi arti daripada R0,5 yang sering disebut derajat reaksi itu adalah perbandingan antara entalpi jatuh pada sudut jalan dibagi entalpi jatuh pada tingkat itu. Itu artinya. Ya, diingat-ingat ya. Arti daripada R0,5 itu adalah entalpi jatuh pada sudut jalan sebesar 0,5 dan pada sudut tingkat sama dengan 1. Dan R itu merupakan perbandingan entalpi jatuh pada sudut jalan dengan entalpi jatuh pada tingkat tersebut. Entalpi jatuh pada tingkat tersebut sama dengan entalpi pada sudut tetap yang jatuh pada sudut tetap dan entalpi yang jatuh pada sudut jalan. Itu kira-kira. Jadi Anda sekarang sudah mengerti mengapa disebut R-nya 0,5 sedangkan impuls mengapa R-nya 0, karena impuls itu yang turbin impuls ya, yang turbin impuls HLA-nya ini sama dengan 0. Di sini 1, di sini 0, sehingga 0 dibagi 1 sama dengan 0. Itu untuk impuls. Hati-hati Anda, untuk impuls R-nya sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada panas jatuh pada sudut jalan. Tuh, panas jatuh hanya di nozzle atau sudut tetap. Sedangkan turbin reaksi setengahnya jatuh pada sudut jalan dan setengahnya jatuh pada sudut tetap. Itu perlu Anda ingat-ingat ya. Sekarang kita lanjut ke sini. Oleh sebab itu, sudut tetap dan sudut jalan bentuknya sama atau hampir sama. Nih, bentuknya sama atau hampir sama. Ini untuk yang turbin reaksi. Kalau yang turbin impuls, antara sudut tetap dengan sudut jalan ini secara umum adalah berbeda. Tuh, ya, secara umum berbeda di sini. Untuk sudut tetapnya seperti ini, sudut geraknya melengkung-melengkung simetri. Kalau yang ini sudut tetapnya juga melengkung, sudut jalannya juga melengkung dan tidak simetri. Lalu Anda lihat ini tekanan nih. Tekanan ini yang berwarna agak apa ini ya? Agak coklat lah, agak coklat. Ini dia turun drastisnya berada pada sudut tetap atau nozzle. Nih, untuk impuls nih, untuk impuls. Tekanannya dropnya besar sekali pada sudut tetap atau pada nozzle. Tetapi di sudut jalan ini dia tekanannya tetap. Tidak turun maupun tidak naik.
Oleh sebab itu, turbin impuls sering juga disebut turbin tekanan sama. Nah, turbin tekanan sama. Karena tekanan pada sudut jalan ini tidak berubah, tetap sama tekanan di depan sudu maupun tekanan di belakang sudu sama. Nah, kecepatannya pada nozzle ini dia naik drastis. Nih untuk yang impuls, dia naik drastis. Kemudian pada sudut jalan dia turun drastis. Nah, ini kecepatannya. Jadi kalau untuk kecepatan ini hampir sama ya. Pada sudut tetap dia juga naik drastis. Pada sudut jalan juga dia turun drastis. Jadi karakter daripada kecepatan untuk untuk turbin impuls maupun turbin reaksi adalah hampir sama. Ya, katakanlah sama lah. Sama karakternya, hanya mungkin amplitudonya atau magnitudenya mungkin berbeda. Sedangkan tekanan itu berbeda untuk yang turbin reaksi. Kalau tekanan dia jatuh di sudut tetap. Di sini jatuh pada sudut tetap atau nozzle. Di sini jatuh pada sudut tetap, kemudian jatuh lagi pada sudut gerak. Sedangkan yang di sini tetap. Di sini jatuh lagi pada sudut gerak. Jadi kecepatan ini, ketekanan pada turbin reaksi itu jatuhnya 2 kali. Jatuh pertama atau drop pertama pada sudut tetapnya, kemudian drop kedua pada sudut jalannya. Itu kira-kira. Nah, jadi Anda sudah kenal banyak sekali perbedaan-perbedaan antara turbin reaksi dan turbin impuls. Kita lanjut ke sini. Nah, ini turbin reaksi. Perhatikan pada gambar bahwa kecepatan keluar C2 dan kecepatan relatif masuk V1 dibuat tegak lurus. Nah, itu untuk reaksi ini. Mereka membuatnya supaya tegak lurus ya. V1 sama C2 ini dibuatlah tegak lurus terhadap U. Ah, tuh. Dibuatlah supaya tegak lurus terhadap U. C2 ini akan masuk ke tingkat berikutnya ya. C2 akan masuk tingkat berikutnya. Untuk kasus HLA sama dengan HLE. Nah, ini misalkan kasusnya ya. Panas jatuh di sudut jalan sama dengan panas jatuh di sudut sudut tetap, maka segitiga masuk akan sama persis dengan segitiga keluar. Profil sudu mengarah menjadi sama dengan profil sudu gerak. Gitu. Jadi kalau ada kasus begini, ada kasus yang HLA sama dengan HLE, maka segitiga kecepatannya ini sama persis ini. Segitiga kecepatan masuk maupun keluar itu adalah sama persis. Ya, ini perhatikan. Jadi sama persis. Segitiga masuk di sudu maupun segitiga keluar dari sudu, segitiga kecepatan ya. Itu bentuknya sama persis kalau kasusnya HLA sama dengan HLE. Kita lanjut. Nah, ini kembali ke efisiensi ya. Grafik efisiensi dunia dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Jadi efisiensi maksimum dapat dicapai pada U per C1 sama dengan 1. Ini ya kan. Dia akan mencapai di maksimum. Kalau di impuls adalah di sini di 0,5. Itu sudah maksimum, jadi melengkungnya di sini. Nah, kalau di impuls itu melengkungnya di situ. Begini, melengkungnya begini. Ya berarti ya naik ke sini lah ya. Ini kan 1, maksimumnya kan 100. Berarti 0, melengkung ke sini baru ke sini. Ya, itu untuk impuls, untuk reaksi seperti ini. Ini sama dengan persamaan tadi. Jadi grafik ini sama dengan persamaan tadi. Ya kan, efisiensi sama dengan U per C1 dikalikan 2 min U per C1. Grafik ini. Oke, kita lanjut sedikit.
Nah, turbin reaksi persamaan digunakan untuk turbin reaksi. Ini panas jatuhnya ya pada tingkat. Panas jatuh pada tingkat sama dengan C1 kuadrat dibagi 1000. Nah, dibagi 1000. Ini mestinya ini kok dibagi 2000 ya. Ya, kita lihat dulu, ini sepertinya 1000, ini bukan 2000. Ini sepertinya 1000. Ya, nah di sini kan dibagi 1000. Kalau ini kan ya mestinya 1000. W1 per 2. Oh sorry ya, di sini 2000. Sorry, di sini adalah 2000. Karena setengahnya nanti di sini, setengahnya di sudut jalan. Ya kita lihat nanti di contohnya. Kita lihat di contoh soalnya. Ini adalah contohnya. Ada turbin reaksi. Suatu tingkat dari turbin tekanan lebih, R-nya 0,5, bekerja dengan U 200 meter per detik. Dan U per C1-nya misalnya adalah 0,74. Serta sudut alfa 1 sama dengan beta 2 sama dengan 20 derajat. Lalu ditanyakan itu berapa besarnya panas jatuh pada tingkat, yaitu HST, kemudian panas jatuh pada sudut, dan tentukan juga efisiensi U. Ini contoh turbin reaksi ya. Lah harga C1 itu sama dengan U1 dibagi 0,74 ya kan, dari sini nih. Dari sini diperoleh C1 sama dengan U dibagi 0,74 sama dengan 200 dibagi 0,74 sama dengan 270,3 meter per sekon. Maka panas jatuh pada pada tingkat ya, pada satu tingkat itu adalah C1 dibagi 1000. Nah, tadi rumus yang pertama sudah benar. C1 dibagi 1000. 73 kJ per kilogram. Di sini jelas bahwa C1 lebih panjang daripada U. Ya kan? C1 lebih panjang daripada U. Iya, karena U-nya kan 200. Sedangkan C1 270,3. Lebih panjang daripada U. Maka W1U sama dengan W1U sama dengan C1 dikalikan kosinus 20 terus dikurangi U ya. W1U sama dengan, ya kita lihat gambarnya, mungkin di sini di bawahnya ada gambarnya. Oh bukan ya, kita gambarnya ini untuk mencari W2U. Mungkin kita kembali ke atas. Ini ada gambar. Nah ini adalah W. Sebetulnya itu kalau W1U posisinya adalah di sini ya. W1U. Ini kebetulan W1U-nya adalah tegak lurus. Maka W1U sama dengan 0, tetapi di soal di sini adalah W1U sama dengan C1 kosinus 20 minus U 270 kosinus 20 min 254 meter per sekon. Jadi yang kasus ini adalah ya, kasus ini itu C1U tidak sama dengan U. Ya, artinya W1 relatif 1 itu tidak tegak lurus dengan U. Ya, kalau dia tegak lurus dengan U, maka C1U akan sama dengan U.
Ya, C1U sama dengan C1 kosinus 20. Tapi itu lebih besar daripada U. Ya. Kalau yang W1 adalah tegak lurus, maka C1 kosinus 20 akan sama dengan U, sehingga W1U sama dengan 0 kalau W1 tegak lurus. Ya, berarti ini kasusnya adalah tidak tegak lurus ya. W1 tidak tegak lurus dengan U. Lalu W2 sama dengan dan W2 sama dengan C1. Oh, ini misalkan ini. Misalkan W2 sama dengan C1. Maka W2U sama dengan 270,3 dikalikan kosinus 20, ya kan? Karena ini sama dengan C1. Hasilnya 254 meter per sekon. Jadi W2U lebih panjang ya, 254 meter per sekon. Jadi panjang dari W1U ini menghalangi, kita rubah sini saja, 61,5 ya. Ini W1U plus W2U menjadi 254 plus 54 sama dengan 304 meter per sekon. Jadi per sekon. W1U plus W2U akan menjadi segitu, ya kan? Sehingga kalau HU-nya maka U dikalikan W1U plus W2U. Ya, ini ingat W2U-nya ini arahnya kan berlawanan, dia ke arah sana. Sehingga ini sebetulnya kan min. Jadi plus, sehingga 308 dikalikan 200 sama dengan 6159 atau 61,6 kilojoule per kilogram. Randemen atau efisiensi sudunya, jadi ini jadi sudah ketemu ya. H pada sudu sudah ketemu sekian joule atau sekian kilojoule. Kemudian randemen ini adalah efisiensi. Jadi kalau Anda ingat ada kata-kata randemen, Anda jangan bingung. Nanti kalau di lapangan tidak bekerja, Anda bekerja kemudian menggunakan randemen, itu jangan bingung. Randemen adalah efisiensi. Efisiensi itu sama dengan randemen. Randemennya adalah HU dibagi HST. Nah, HU-nya 61,6 dibagi dengan 73 itu HST ini, 73. Maka ketemulah 84%. Nah, oke. Jadi kalau ini, oh bukan yang ini ya. Nah, ini kita lanjut ke sini saja. Yang ini belum ditambahi keterangan. Kita lanjut ke sini, yaitu kelebihan turbin reaksi. Kelebihan turbin reaksi adalah kemampuan untuk tekanan dan suhu tinggi. Nah, ini kemampuan dan tekanan dan suhu tinggi. Perbandingan kapasitas dengan berat lumayan tinggi. Perbandingan kapasitas uap nih maksudnya ya, kapasitas uap dengan berat turbinnya itu dia lebih tinggi. Sistem keluaran terbebas dari oli, tapi sistem keluaran terbebas dari oli. Efisiensi sudu tinggi, kecepatan rotor putar tinggi, gap antara tingkat kecil saja. Nah, jadi gap dari tingkat 1 dengan tingkat 2 dengan tingkat 3 itu kecil-kecil saja. Itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Ini kekurangannya, untuk keperluan putaran rendah maka memerlukan gearbox yang besar. Harus direduksi yang sangat besar sehingga dia putarannya menjadi rendah. Jika turbinnya kecil, efisiensinya rendah. Nah ini, lalu kekurangannya jika turbinnya kecil rendah. Kalau begitu, kalau turbinnya pengen kecil, pakailah impuls.
tidak reversible, tidak bisa kembali. Nah, prosesnya jelas lah, tidak reversible. Perolehan energi kembali pada tiap tingkatnya rendah. Nah ini, ya karena apa? Karena tekanannya sudah turun terus. Maka pada tingkat berikutnya perolehan energinya juga rendah. Sealnya agak kendor sehingga terdapat kemungkinan uap bocor. Nah ini sealnya agak kendor untuk turbin reaksi, itu kemungkinan bocor. Timbul gaya aksial. Gaya aksial itu apa? Gaya yang searah dengan poros turbin. Nah, sehingga nanti bantalannya itu tidak bisa bantalan biasa, harus ada bantalan yang mendukung supaya poros tidak bergerak kemanapun. Jadi ada bantalan yang harus mengunci poros supaya tidak bergeser ke arah poros, ke sumbu poros, ke bergerak seluruh sumbu poros ya. Supaya tidak bergerak seperti itu, maka bantalannya harus dikasih bantalan yang bisa menahannya. Itu cukup di sini dulu, kita ketemu pada video hujan, berikutnya. makanya terus Terima kasih. terus keras sekali Jika suara ada pertanyaan musiknya boleh itu, lewat jadi WA, suaranya boleh menjadi lewat tidak jelas, email. tapi masih Terima bisa kasih. kita bedakan antara suara hujan dengan suara saya ya. Terima kasih. Nanti tiada